Dari kalian berarti yang paling sering ngecek HP mungkin Hendy ya? Takutnya ada klien. Emang? Ya kan? Ya, sekarang dia memang sibuk dia jadinya. Gue Thomas sama Bu Jana juga ngomong, Hen, lu keberatan enggak gitu? Karena kan cuman handphone lu yang 24 hour 7 gitu. Kita mah enggak gitu kan. Mah nggak apa-apa men, gue masih bisa menjalani karena kan gue juga dibantu sama si Ari, ada namanya Ari sama Cinta. Jadi gue kalau gue mau istirahat juga, terima dulu kayak gitu. Ya udah, jalan sampai sekarang. Jadi mau kemana nih arahnya Gigi setelah 30 tahun ini kalau kita boleh tahu? Jalan aja sih, so. Nggak ada apa gitu yang bisa di-share di sini, mau ngapain nggak? Oh, maksudnya mau ngapain? Insya Allah sih, nggak tahu sih dari tahun 2023 tuh kemarin anak-anak tuh selalu ngomong, guys, kita rekaman yuk, tapi refreshing lah yuk, jangan di Indonesia. Abbey Road kan udah pernah. Nah, kemarin tuh ke Celetuk. Gue lupa, yang nyeletuk Thomas atau Bu Jana atau Hendy, gue lupa. Pengen di Olympic New York gitu. Ya ayo gitu, kalau 2024 ini pengen rekaman lagi tapi di Olympic New York gitu kan. Biar fresh lah ya. Gitu, terus ayo aja gitu, terus mau bikin ulang tahun kan di 30. Tapi kan tergantung pemilihan presiden, 1 atau 2 putaran. Kan Maret kan kita. Saat kita syuting ini belum pilpres guys. Ya belum pilpres. Kan tinggal minggu depan. Kalau misalnya 1 putaran, ya mungkin bisa gitu deket-deket ini. Tapi kalau 2 putaran kan nggak mungkin kan. Kita baca izin kan, iya izin. Ya. Jadi pokoknya yang penting 2024 30 tahun, masih 30 tahun kan. Ya, Gigi di tahun 2024 ini insya Allah akan ada show tunggal. Gigi. Gitu. Serius? Oke, aku tunggu itu gitu. Berarti ya. Itulah paling yang 2 besar sih itu. Pengen ke Amerika untuk rekaman dan itu show tunggal. Sebagai Arman Maulana sekarang sebagai Arman Maulana ya, sebagai suami, sebagai kepala keluarga, sebagai orang yang fisiknya kayaknya terjaga banget itu. Untuk lu bisa lompatan itu lu olahraga memang ya? Harus, kalau nggak mungkin lah, nggak mungkin. Kalau nggak olahraga nggak mungkin. Gue kardio sama ya. Lu ada weightlifting juga? Ada. Tapi kemarin tuh gue ini udah lama enggak, karena ini gue otot gue di sebelah ini agak ketarik dan dapetin yang cocok tuh baru sekarang. Jadi gue masih dalam pengobatan, dipijat dan sebagainya. Iya. Tapi udah mulai oke nih. Jadi kayaknya udah mulai mau mulai lagi. Tiap hari pasti ada gerakan olahraga lo? Kardio yang pasti. Pasti. Karena gue gue seneng sepeda. Gue kan seneng sepeda. Kan dari dulu BMX itu kan? Iya. Dari dulu. Sekarang yang orang-orang pada sepeda kemana-mana 200 kilo apa gitu, lu ikut? Enggak. Gue mah komunitas BMX gue mah. Oh, all of BMX forever ya? I love BMX. E.T. Come Home ya? Dari zaman E.T. Come Home. Iya, dari zaman E.T. Iya. Nah, si Najah masih di Inggris? Dia kan sekarang S2. Jadi kan kemarin S1. S2 lagi? Ya, kemarin S1 tuh di Leeds. Di kota Leeds maksudnya. Iya. Nah, aku inget tuh kalian nganterin waktu pas banget COVID. Nyampe pas sana banget. terus pada COVID. Si nyolok Najah sendiri, COVID. ngirim sendiri. Betul. Tuh si Dewi cerita. Nah terus kemarin udah selesai, Juli 2023 selesai. September dia udah masuk di London, pindah ke London maksudnya. S2 di UCA, University Creative and Art. Iya. S2. S2-nya ambil apa? Tapi beda. Jadi waktu itu mah illustration di Leeds mah. Sekarang music business and management. Lu nyuruh? Enggak. Gua ilustrator dia yang mau, yang sekarang juga S2 dia yang mau. Lah yang mau sekolah dia ngapain juga? Ya kan siapa tahu lu ada titip pesan sponsor. Nanti urusin ayah ya. Enggak, gua bukan orang yang gua bukan orang yang kamu harus jadi enggak gua mah. Lu ayah yang galak enggak. Gue dari dulu, dari dia STK sampai sekarang nggak pernah gue nanyain nilai. Gue nggak pernah. Gue nggak pernah nanyain nilai, nggak pernah. Nggak. Lu yang mau jalan toh gitu. Ngapain gue nanya nilai? Kalau nilai lu jelek, ya berarti lu yang jelek gitu. Konsekuensinya. Ya lu sendiri yang harus membuat nilai itu bagus gitu. Jadi gue nggak pernah nanya nilai atau apa. Neng lulus nggak? Ini ada yang lulus ya? SK berapa SK lagi? Nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Berarti apa dong kegiatan lu sama Najah? Oh ya, dengan ya sebagai ayah. Oh maksudnya kalau sebagai ayah mah ya sebagai ayah, Neng kamu harus begini. Tapi kalau masalah sekolah tuh buat gua
gue kayak nyokap almarhumah gitu, bahwa lu harus bertanggung jawab terhadap diri lu sendiri, karena lu yang akan menjalankan. Sekarang nyokap gue, kamu harus jadi dokter, bla 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 bla, misalnya gitu ya. Terus gue nggak mau jadi dokter, entahnya malah jadi rebel dan sebagainya, kan ngapain gitu. Mendingan gue menekankan ke Naja bahwa, Heng, semua tuh tanggung jawab tuh lu gitu. Gue hanya mensupport. Ketika lu mau sesuatu yang positif, gue support sampai 100.000% gitu. Tapi ketika lu di jalan yang istilahnya bukan salah, di jalan yang kurang bagus, ya gue akan mengingatkan lu. Tapi ketika lu yang positif, gue akan support. Jadi lu mau menjadi apa juga, kalau positif mah nggak, silakan gitu. Makanya gue nggak pernah nanya nilai atau apa, nggak pernah. Tapi lu deket banget nggak sama dia, atau dia lebih dekat sama Dewi? Lebih dekat sama Dewi. Ya girl talk lah ya, lebih ada cewek sama cewek. Dia selalu, dia bukan yang anak papa, dia anak mama. Oh, mommy's girl. Betul, gitu. Tapi ada beberapa part yang Dewi nggak bisa, harus gue. Kayak misalnya ngobrol film, ngobrol animasi, ngobrol komik, itu gue sama dia. Ngerti, gitu. Itu dia paling lama tuh kalau gue ngobrol masalah film animasi atau apa dan sebagainya. Pasti gue langsung, Neng udah lihat ini, iya Pak, wah gila ya gini. Ngobrol lama tuh, nyambung. Komik, apa segala macam nyambung sama gue. Gitu. Sebagai suami, lo adalah tipe yang romantis atau menurut Dewi apa lo? Romantis atau realis? Gue bilang romantis. Sampai ada lagu 11 Januari kan, semua orang kalau ingat lagu itu wow gitu, melihat. Karena mau ditalak. Oh itu? Karena gue lupa terus kan. Lu lupa terus? Gue anniversary lupa terus selama 10 tahun. Jadi pas ini gue sebel, gue lupa sih. Tahun ke-10 gue yang marah. Gue tuh inget cuman ulang tahun gue doang, which is 4 April. Gue nggak inget ulang tahun kakak gue, ulang tahun nyokap gue. Ulang tahun aja inget dong. Ya gara-gara bukan, kalau Najwa kan karena anak bukan. Jadi gue tuh ingat banget 9 Agustus. Ulang tahun Dewi inget. Ya itu gara-gara dari situ ulang tahun nggak pernah inget. Dari 11 Januari itu akhirnya gue tuh Dewi 28 Juli 70 gitu. Naja 9 Agustus 2021. Pernikahan 11 Januari 94. Gara-gara itu. Jadi pas 10 tahun bini gue ngasih surat, gue datang ke rumah pas hari anniversary, pas tanggal 11. Wah, bini gue ada apa nih? Ada surat pink, pakai bunga, wangi. Lu pikir bakal sesuatu? Wah, ini bini gue emang top. Gue baca surat cinta tuh pertama. Tapi kamu adalah gini pas terakhir. Kalau tahun depan masih juga nggak inget bahwa hari ini adalah anniversary, saya bukan ngasih surat cinta tapi surat talak. Gue langsung, astagfirullahaladzim, ini 11 Januari. Jadi lu bikin lagu biar inget. Tapi untungnya lagu itu meledak. Kalau nggak meledak sama, gue lupa sekarang. Sebentar. Setelah lagu itu meledak, ya, dan semua orang menyanyikan, lu masih lupa nggak? Ya enggak lah, karena gini, dari zaman Twitter lagi meledak lah ya. Itu tuh gue sebel nih, Wing. 2-3 hari sebelumnya itu udah di Twitter tuh udah yang nge-tag gue tuh banyak banget. Wah kan, bentar lagi anniversary. Oh iya bener, gue jadi ingat. Oh, sesimpel itu. Terus yang lucu tuh 11 Januari tuh pas meledak tuh Mas Adri Subono. Mas Adri tuh bukan nikahnya sama Mbak Krisya tanggal 11, enggak. Tapi 11 Januari ulang tahun dia. Tapi dia tuh tiba-tiba nelfon gua. Sama ulang tahun pernikahan. Man, makasih banget bikin 11 Januari. Loh, Mas Adri sama Mbak Krisya 11 Januari juga nikah. Bukan ulang tahun gue, tapi gue kayak dibikinin lagu sama lu gitu, dia bilang. Oh iya, jangan, bukan ulang tahun gue, tapi gue juga suka lupa gue ulang tahun. Terus akhirnya ya itu. Akhirnya Mas Adi tuh, wah man, bentar lagi lu anniversary, gue ulang tahun. Oh iya benar 11 Januari. Jadi sekarang tuh, satu Indonesia 11 Januari itu pasti inget. Iya, makanya. Gue inget waktu itu launching lagu itu kalau nggak salah di Indosiar, bukan sih? Karena Indosiar juga ulang tahunnya kalau nggak salah 11 Januari. Ya, emang Indosiar 11, tapi kayaknya MC-nya waktu itu gue inget, bandnya Gigi. Mungkin itu ulang tahun keberapa deh kayaknya. Terus 11 Januari. Enggak deh kayaknya. Kenapa sih? Enggak, karena kan kita nggak tahu bahwa 11 Januari itu akan meledak. Jadi nggak mungkin di Indosiar. Maksudnya itu mah udah keberapa tahun lah gitu. Udah lagu itu udah keberapa tahun. Lalu gitu. Indosiar karena ulang tahun di sekitar situ juga. Gitu. Oke. Untung meledak. Kalau nggak meledak mah nggak tahu gua. Nggak inget juga kali. Lu berasa nggak hidup lu tuh sebenarnya ya, Allah tuh sayang banget sama lu. Tuhan tuh sayang banget sama lu. Gue perhatiin dari awal sampai akhir ya. Lu tuh selalu di tempat yang tepat, timingnya tepat gitu. Alhamdulillah. Ini ya.
kakak lo, fotoin man, foto, kirim. Jadi ya. Tapi juga jadi itu bukan karena kenal Mbak Ain gadis majalah gadis. Buktinya di mode jadi gitu kan. Berarti kan matanya si Mas Rai bener ngelihatnya gitu. Terus waktu nyanyi tiba-tiba masuk SMA 5 karena NEM kurang 0,05. Jadi di situ juga ketemu Capung di situ, ketemu Budi Dalton dan yang lain-lain juga di situ nyanyi. Jadi ketemu Kang Deden, one of the best vocal directors yang ada di Bandung pada masa itu gitu ya. Terus orang kalau belum dilatih Kang Deden saat itu kayaknya belum salah jadi penyanyi. Gue kira Kang Deden one of the best Indonesia deh. Indonesia ya. Bener. Yes, Indonesia betul. Bener, Indonesia deh. Aku bicara karena waktu itu SMA 3 dan SMA 5 itu. Lalu lu ke Jakarta pun gue mau masuk UI. Tuhan ngasih lu masuk UI. Masuk UI tapi terbuka lebar. Si Roni Sianturi lah ngeliat lo. Mas Reddy. Padahal lu tadinya cuma ngeliatin dia dari bawah panggung gitu. Lu ngerasa sih hidup lu tuh ngerasa nggak sih kayak lu tuh nggak pernah nggak hoki gitu? Dulu pernah waktu gua itu karena cepet ya, tek di Jakarta terus tiba-tiba teng gitu ya, gigit. Itu sempat ada yang nyeletuk, gua lupa siapa wartawan. Man, hati-hati lu kalau cepet naik apa meteor gitu disebutnya tuh ya pokoknya apa sih ya pokoknya kayak ya, meteor cepet terus cepet hilang. Dia bilang gitu hati-hati gitu dia bilang. Nah gua tapi oh ya juga ya gitu. Tapi gua tidak langsung ketika dia ngomong gitu jadi parno, jadi gue harus apa ya? Gue enggak gitu juga. Ya gue jalanin aja gitu. Ternyata alhamdulillah sampai sekarang. Apa rahasia lo menurut lo sampai saat ini lo bertahan di dunia industri entertainment dan musik? Ya totalitas kali ya, Sof. Totalitas aja gitu. Karena cinta sama dunia. Iya, gue udah dikasih rezeki sama Tuhan di sini. Ya gue bodoh banget atau kurang ajar banget kalau gue nggak bersyukur gitu. Masalahnya kan nggak semua orang, maksud gue gini, lu dikasih, lu sampai di level ini. Ada beberapa orang yang dia dikasih juga, menurut dia belum sampai di level yang dia ingin lihat. Ngerti kan maksudnya? Apa yang membedakan cara lu melihat hidup lu dengan orang yang tadi gue kasih contoh itu? Bersyukur lah, gue sih itu aja. Mungkin buat gue apapun kecil atau besar yang gue dapetin tuh dari dulu ya udah gue bersyukur aja gitu. Ya akhirnya ya bisa menjalani kehidupan ini dan sampai karir gue sampai saat ini tuh ya jadi lancar gitu maksudnya. Karena gue nggak ngoyo gitu ngerti nggak pas pada saat ada jebret gitu gigi dulu tinggal berdua tuh gue nggak jadi frustasi enggak gitu. Ya udah jalanin aja udah. Lu termasuk baperan nggak? Baper misalnya gini, wah nggak dapet wah nggak buat kita nggak wah. Ada itu tapi tidak menjadikan itu jadi mengganggu gitu sampai ke kehidupan gua. Ada kalau itunya ya namanya manusia ya. Wah, jadi lu nggak overthinking? Nggak terlalu. Lu sama Dewi lebih overthinking siapa? Lebih kepikiran. Gue sebetulnya. Oh lu sebenarnya gua. Cuman gue tapi tidak yang terus berlarut. Ya cowok juga kali ya, kan cowok kadang-kadang juga ya nggak berlarut-larut, nggak juga gitu. Gue bukan ahli sejarah gitu kan, ahli sejarah kan terus aja sejarah aja terus diinget, nggak. Ya buktinya itu 11 Januari kalau nggak dibikin lagu, betul lupa. Gitu. Gue tuh asli pelupa, asli gue. Ada dong berarti gunanya lu menjadi punya memori kayak ikan Dori itu, si Dori kan temennya Nemo kan suka lupa ya, tuh. Bener. Ada dong ya manfaatnya, jadi kan nggak gampang. Dendam mungkin ya benar ada gue tuh lupa asli nama orang mukanya atau apa jadi gue ketemu lu nih misalnya aduh ini siapa ya kalau lu udah nanya gini ayo siapa gue wah itu gue mati tuh banyak banget kayak gitu Arman ayo siapa gue mungkin lihat mata gue dia kayak ini kayaknya dia lupa nih ke gue siapa ya gue aduh itu gue mati deh kalau kayak gitu tapi gue juga gak suka sih orang kayak gitu makanya kayak ngetes makanya gue kalau kayak gitu sekarang pertanyaan gue langsung aja ngaku sorry mbak asli gue lupa gue langsung gitu sekarang tolong mbak diingetin akhirnya gitu karena gue tuh lupa nama gue lupa lu siapa ya dia jemput siapa ya itu bener asli gitu nama terus sama kadang-kadang gini lihat muka lu gitu ini pernah sih ketemu sama gua tapi di mana ya nah ada gitunya cuman kan ada tuh yang lu bisa inget mas ini ya yang ini ada yang gitu nah gua tuh enggak kalau kayak gitu ini gua pernah deh sama lihat sekali tapi kadang-kadang blas lupa lu pernah lupa muka gua nggak? Jujur aja enggak lah gua namanya mungkin karena lu kan pernah utang ke gua gede banget
Enggak lah. Kalau yang monumental gitu, maksudnya tuh yang inget banget sih enggak lah. Ya, kalau orang-orang kayak lu gitu kan deket kan karena memang pernah deket gitu sama kita tuh. Jadi ya nggak mungkin lah lupa. Cuman yang kayak yang selewat nama itu gua, aduh siapa ya ini ya gitu kayak gitu. Iya. Oke. Pak produser, saya udah kehabisan pertanyaan. Mungkin Bapak mau tanya pada Arman, apakah masih ingat Bapak yang tadi jemput di lobi hotelnya? Arman siapa? Sama ya. Kangen Baron nggak? Wah, iyalah tuh kalau kangen mah ya. Biar gimana kan dia bukan teman kemarin gitu sama Baron tuh. Sebelum Gigi gitu kan. Gua sama dia waktu sama Tenita. Tapi ya udah gimana ya, semua orang juga akan meninggalkan kita gitu ya, termasuk kita juga akan meninggal. Ya memang kalau yang namanya kangen ya pasti kangen gitu kan. Tapi kenangan indah buat dia, buat gua ya udah buat gua aja gitu. Karena beda-beda kok Bujana dengan Bujananya, Baron. Thomas dengan Thomasnya dengan Baron, karena kan beda-beda jalannya. Thomas itu kenal Baron dari zaman Baron kuliah di Unpar. Bujana waktu dia pengen berguru ke Bujana, jadi zaman SMA SMP gitu Bujana. Jadi beda-beda gitu. Gue ke Bandung zaman DKSB sama Hendy, kenalnya dari Hendy tuh mencintai Gigi gitu kan. Jadi dia tahu siapa Baron kayak gitu. Jadi beda-beda sih kalau menurut gua. Ya gua juga beda banget gitu sama dia. Ada cerita-cerita yang mungkin di personil yang lain juga tidak ada ceritanya. Hanya di gua doang gitu kan. Oke. Jadi masih suka kangen lah ya. Pasti gua juga kangen. Iyalah itu pasti lah. Oke, kalau begitu kita harus meninggalkan Arman Maulana di tempat ini dulu, enggak, Deng? Kita akan antar dia kembali ke lobi hotelnya karena dia mau nyanyi hari ini di Bali Teh. Ya, 2 kali job ya di sini ya? Kemarin. Oh, kemarin. Bukannya di sini 2 kali? Bukan kemarin, hari Jumat. Di Bali juga itu? Jumat Bali. Terus Sabtu main di Jakarta, nah Minggu istirahat dulu. Nah ini Senin tuh balik lagi. Kalau misalnya waktu Sabtu nggak ada job Jakarta, mungkin bisa udah stay aja di sini gitu. Cuman karena ada job Jakarta ya harus balik ke Jakarta. Fulus jalan terus. Iyalah. Anak sekolah di UK gimana coba harus jalan terus ya Pak. Jalan terus. Halo Pak Desra, kapan kami diundang ke sana juga, kita syuting di sana ya Pak. Ini kayaknya lu jadi deket banget ya sama si Kang Desra. Udah si Uwa. Udah keluarga pisan. Si Uwa udah kayak kakak banget lah gua. Gua di setiap ke London ya pasti gua di si Uwa. Nah, kemarin juga kan gua kan baru pulang. Oh, ini baru pulang. Baru pulang karena kan anak gua kan pindahan dari Leeds itu kan. Jadi ya lagi bantuin pindahan. Mah Pak, tolong dong bantu aku karena memang perlu lah. Akhirnya ya gua ke sana kemarin sama bini gua ya itu. Tapi asli bener kan cuma 9 hari dengan perjalanan itu bener-bener buat dia aja udah. Gua belanja microwave lah, sedot debu vakum apa segala macam, bener-bener bolak-balik gua gitu. Tiluan we-nya bertiga. Sampai gua udah balik ya sekarang, besok balik ya. Saking ku ribetnya itu gitu. Lu vitaminan nggak sih? Kayaknya lu tuh nggak ada habisnya tenaga deh. Vitamin. Makan lu tuh kayak apa sih? Kadang bersih, kadang jorok. Gue gini, kalau Pak udah capek banget, gue jorok pasti. Oh ya, pokoknya yang penting enak. Sikat aja gitu. Tapi kalau pas ini bisa diatur, gue bersih. Oh gitu. Oh lu berarti memperhatikan ya? Iya, gue kan sempat 10 tahun pas gue sama Aderai, 10 tahun gue bersih. Gue sempat ya six pack. Iya bener-bener sempat ada masa itu. Makan nasi, nggak garam, cuman rebus-rebusan doang. Kering pisan badan. Kering pisan six pack gue. Nah tapi pas udah 10 tahun, wah rada lenang oke gitu kan ya. Gue kan bukan atlet maksud gue gitu kan. Akhirnya gue biasa lagi, tapi gara-gara itu, jadi gue bisa mengatur. Bisa mengatur. Tuh guys, jadi seorang Arman Maulana ini pun sangat memikirkan kesehatannya. Jadi
Anda juga harus. Oke? Baik, kalau begitu terima kasih Arman Maulana untuk waktunya. Hatur nuhun pisan. Jangan lupa ya karyanya Arman Maulana selain dicari aja solonya, dicari aja. Mungkin ada gambar-gambar zaman dulu video dia bersama Libels, Gigi tentu semuanya udah tahu. Tapi jangan juga lupa cari di YouTube juga ada podcastnya namanya Murang Kali ya. Sampai masih produksi kan? Sampai sekarang juga masih produksi. Terima kasih sekali lagi. Selamat bernyanyi. Salam untuk ini juga makasih. Bu Jana, untuk Samot, untuk Hendy, Kang Hendy, siapa lagi ya? Geng. Ya, Sadai. Semua ya, sekeluarga lu lah ya. Siap. Dewi juga dan Dewi sih yang belum sempet nih aku undang ke sini. Thank you so much. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. You are loved. Bye. Terima kasih. Ada yang tepuk tangan. Penonton bayaran. Kita ulang lagi dari depan. Ulang lagi. Thank you.